Sah, Israel ilegal duduki tanah Palestina. Sidang Mahkamah Internasional menangkan Palestina. Sah, hasil voting PBB setuju masalah pendudukan ilegal Israel atas Palestina di sidang ke Mahkamah Internasional. Portalislam.id. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang meminta Mahkamah Internasional memberikan pendapat tentang legalitas pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Dilansir Al Jazeera, dalam voting yang berlangsung Jumat 30 Desember 2022 malam, 87 negara mendukung resolusi tersebut, 26 negara menentangnya, sementara 53 negara abstain. Negara-negara barat pecah suara, tetapi nyaris semua negara mayoritas Muslim, termasuk negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, mendukung resolusi tersebut. Rusia dan Cina juga datang dengan suara dukungan. Sementara di sisi seberang, Israel, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, beserta 22 negara anggota lainnya menentang resolusi itu. Perancis termasuk di antara 53 negara yang abstain. Palestina menyambut baik pemungutan suara oleh Majelis Umum PBB yang meminta pendapat Mahkamah Internasional tentang konsekuensi hukum pada pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Waktunya telah tiba bagi Israel untuk menjadi negara yang tunduk pada hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang terus berlanjut terhadap rakyat kami, kata juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudaineh, dikutip Reuters, Sabtu 31 Desember 2022. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur berterima kasih kepada negara-negara yang mendukung langkah resolusi ini. Kami percaya bahwa terlepas dari suara Anda hari ini, jika Anda percaya pada hukum dan perdamaian internasional, Anda akan menjunjung tinggi pendapat Mahkamah Internasional ketika disampaikan, kata Mansur dinukil dari Associated Press. Pejabat senior Palestina Hussein Al-Sheikh mengatakan di Twitter bahwa pemungutan suara pada hari Jumat itu mencerminkan kemenangan diplomasi Palestina. Israel merebut tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur, daerah yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara dalam perang tahun 1967. Israel lalu menarik diri dari Gaza pada tahun 2005 setelah dikuasai kelompok Hamas. ICJ yang berbasis di Den Haag, juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia, adalah pengadilan tertinggi PBB yang menangani perselisihan antar negara. Putusannya mengikat meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan untuk menegakkannya. Tidak ada badan internasional yang dapat memutuskan bahwa orang Yahudi adalah penjajah di tanah air mereka sendiri. Keputusan apapun dari badan peradilan yang menerima mandatnya dari PBB yang bangkrut secara moral dan juga dipolitisasi sama sekali tidak sah, kata Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan dalam sebuah pernyataan menjelang pemungutan suara. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid yang digantikan pada hari Kamis oleh Benjamin Netanyahu bulan lalu mendesak para pemimpin dunia untuk menentang langkah tersebut dengan mengatakan bahwa membawa masalah tersebut ke pengadilan hanya akan dimainkan oleh para ekstremis. Majelis Umum PBB meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat tentang konsekuensi hukum dari pendudukan, pemukiman, dan juga aneksasi Israel, termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status kota suci Yerusalem, dan dari pengadopsiannya undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait. Resolusi PBB juga meminta ICJ untuk memberi nasihat tentang bagaimana kebijakan dan praktik tersebut dapat mempengaruhi status hukum pendudukan dan juga konsekuensi hukum apa yang timbul bagi semua negara dan PBB dari status ini. ICJ terakhir mempertimbangkan konflik antara Israel dan Palestina pada tahun 2004 ketika memutuskan bahwa tembok pemisah Israel adalah ilegal.
Israel menolak putusan itu dan menuduh pengadilan bermotivasi politik. PBB sahkan resolusi pro-Palestina. BKSAP DPR ingatkan implementasi nyata dan standar ganda barat. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Fadlizon mengapresiasi 87 negara yang mendukung resolusi teranyar Majelis Umum PBB. Untuk diketahui, Jumat 30 Desember 2022 waktu New York, MU PBB meloloskan sebuah resolusi melalui voting yang meminta Mahkamah Internasional dapat memberikan pendapat tentang legalitas pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Sebelumnya pada 2004, ICJ mengatakan tembok pemisah yang dibangun Israel bertentangan dengan hukum internasional dan meminta Israel segera menghentikan pembangunannya. Namun Israel tidak mengindahkan putusan pada 2004 tersebut, dan resolusi kali ini mendesak Israel mematuhinya, menghentikan pembangunan tembok dan merobohkannya. Resolusi terbaru PBB itu sangat positif dan kemenangan diplomasi bagi Palestina di awal tahun ini. Ini harus segera ditindaklanjuti dengan implementasi yang nyata. Jangan sampai seperti resolusi-resolusi sebelumnya yang tidak berefek, kata Fadli dalam keterangannya Minggu 1 Januari 2023. Lebih lanjut, mantan wakil ketua DPR tersebut melihat adopsi resolusi PBB terbaru dapat kembali menunjukkan kemunafikan negara-negara besar barat saat berhadapan-hadapan kontra Israel. Jelas ini untuk kesekian kali menelanjangi watak hipokrit negara-negara besar barat dan juga standar ganda mereka atas pelanggaran HAM Israel yang disulut penjajahan Israel lebih dari 7 dekade. Ini akan berbeda jika terkait Ukraina, ujar politisi Gerindra itu. Pada sisi lain, politisi yang juga wakil presiden The Liga of Parliamentarians for All Cause itu mengapresiasi negara-negara ASEAN, Arab, dan beberapa negara barat seperti Irlandia yang menunjukkan posisi positif terhadap perjuangan Palestina. ASEAN selain Filipina dan Thailand yang abstain, negara-negara Arab yang melakukan normalisasi, Irlandia yang mendukung, dan Prancis yang abstain. Fenomena itu menunjukkan dukungan atas Palestina adalah suara mayoritas komunitas global termasuk Rusia dan Cina, ujar legislator Komisi Luar Negeri itu. Terkait resolusi itu, Fadli juga menilai bahwa suara mayoritas tersebut mengisyaratkan bahwa komunitas global sudah muak dengan berbagai pelanggaran Israel yang dilakukan secara terus-menerus. Resolusi ini kesempatan besar untuk menggalang dunia melawan pendudukan dan pelanggaran HAM yang dilakukan Israel selama ini, ucap dia. Terkait evaluasi perkembangan situasi Palestina di tahun 2022, politisi berdarah Minang itu masih sangat mencemaskannya. Menurut laporan berbagai sumber, tahun 2022 adalah tahun terburuk terkait jumlah korban warga Palestina. Sekitar 225 orang tewas di tepi barat dan jalur Gaza selama 12 bulan terakhir. Untuk tetap menjaga harapan kemerdekaan bangsa Palestina, Ibu Fadli, DPR melalui BKSAP akan terus melanjutkan komitmen mendukung perjuangan bangsa Palestina, terutama di forum-forum parlemen. Sebagai Presiden Perhimpunan Parlemen ASEAN atau AIPA, DPR akan terus menyuarakan dukungan kemerdekaan Palestina. Demikian pula pada sidang umum Parlemen Dunia IPU pada Maret mendatang di Bahrain. Kami tengah menggalang dukungan agar masing-masing negara-negara yang pro-Palestina dapat mengajukan emergency item di Bahrain nanti terkait Palestina, pungkasnya. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.